Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Fiorenza Diana Celista dari kelas 10 TJKT 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2 teman-teman, yaitu tentang About Router OS. Nah, pada bab 2 ini kita akan mempelajari beberapa poin teman-teman. Yang pertama yaitu Router OS Features, yang kedua Router OS dan Router Board, dan yang terakhir ketiga Name, Tipe, dan Arsitektur Router Board. Oke, langsung saja ya teman-teman. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah menyinggung nih kalau mikrotik itu dia mempunyai dua jenis, yang jenis software dan hardware. Untuk yang jenis software sendiri yaitu berbentuk router OS atau sebuah operating system seperti di sini tertuliskan bahwa router OS itu berbasis dari OS atau operating system seperti Windows, Linux, server atau virtualisasi seperti VirtualBox maupun VMware. Nah, router box sendiri itu dia juga menggunakan sistem operasi nih teman-teman. Kemudian router OS ini dia dapat diinstal di PC atau sebagai VN atau sebagai virtual machine juga teman-teman. Seperti halnya kita menginstal sebuah server di VirtualBox ataupun VMware. Kemudian router OS dengan standalone operating system berbasis Linux versi 3.3.5 kernel. Nah, teman-teman, kenapa sih router OS sendiri itu dia diinstal di PC? Nah, kalau kita installnya di PC itu, kita bisa mengcustom teman-teman. Seperti RAM-nya berapa, prosesornya berapa, atau hard disk-nya yang apa. Kemudian, semisal kalau terkena problem seperti kena petir atau perangkatnya ada yang rusak nih, maka kita hanya perlu mengganti LAN card-nya saja, teman-teman. Sedangkan kalau router board, misal kalau kena petir itu kita harus mengganti semuanya teman-teman. Terus juga kalau ada fitur-fitur yang bagus itu lebih bagus kalau kita menginstalnya di router OS. Tapi itu kembali lagi dengan kebutuhan kita masing-masing ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke router board nih. Kalau router OS itu kan lebih ke softwarenya nih. Sedangkan kalau router board itu dia lebih ke perangkat fisiknya ini teman-teman. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, mikrotik itu kan banyak fitur-fiturnya. Contohnya kayak switching, routing, dan lain-lain. Nah fitur itu dia bisa tergabung dalam satu perangkat yaitu perangkat router board. Maupun dia dapat terpisah sendiri sesuai dengan fitur-fiturnya. Misal wireless khusus untuk apa, khusus apa gitu. Jadi dia bisa dalam bentuk gabungan atau perangkat maupun dia mempunyai perangkat pecahan-pecahannya teman-teman. Kemudian router board itu dia dibuat untuk menjalankan sistem operasi router atau OS. Jadi sistem operasinya router board itu ya router OS teman-teman. Terus kembali lagi ke router OS nih. Kalau router OS kan kita bisa mengatur seperti prosesornya mau berapa, RAM-nya berapa, terus hard disk-nya yang apa. Sedangkan kalau router board ini dia sudah default. Jadi kita nggak bisa menyetingnya sendiri teman-teman. Kemudian segala fitur itu bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Jadi segala fitur itu dia ada di dalam satu perangkat mikrotik yaitu router board-nya. Tapi kalau kalian pengen perangkat pecahannya misal wireless mikrotik yang khusus, nah itu bisa teman-teman. Malahan itu tidak akan membebani si router board-nya karena dia terpisah dalam perangkat yang tersendiri. Kemudian router board juga tersedia mulai dari low end sampai dengan high end router. Nah, tapi teman-teman tidak perlu pusing dulu tentang semuanya ini karena nantinya kita bakalan praktek konfigurasi fitur-fitur di mikrotiknya. Nah, kemudian kita lanjut bahas tentang fitur yang ada di router OS nih teman-teman. Nah, jadi fitur apa saja sih teman-teman yang ada di mikrotik? Mungkin sebagian orang itu mengira kalau mikrotik itu hanya sebagai router OS nih atau sebagai router saja. Nah, itu kurang tepat ya teman-teman, karena pada implementasi aslinya mikrotik itu dia mempunyai banyak fitur atau manfaat. Seperti di sini bisa untuk routing, firewalls, dan QoS.
dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Untuk kalian yang pengen lihat fitur-fiturnya, teman-teman bisa kunjungi link yang di bawah ini. Nah, fitur-fitur yang tersedia ini dia bisa tertanam dalam satu perangkat saja ataupun dia bisa terpecah lagi nih ke perangkat yang lebih terfokus. Misal ada wireless untuk apa seperti cabai wireless dan lain-lainnya. Sekarang mari kita bahas untuk fiturnya, mulai dari fitur untuk support wireless network. Jadi wireless itu nirkabel teman-teman. Wireless itu sudah terpasang di Mikrotik pada saat ini. Dan wirelessnya itu khusus ada yang diperuntukkan untuk indoor dan outdoor. Dengan standarisasi A atau B atau G atau N atau AC wireless. Nah, untuk yang indoornya kita bisa ambil contoh seperti cap wireless Mikrotik. Setelah membahas fitur dari wireless network, si Mikrotik ini dia juga menyediakan fitur routing. Ada yang dynamic routing dan static routing. Dan itu semua juga sudah support di IPv4 dan IPv6. Kemudian fitur firewall dan NAT. Firewall itu untuk proteksi agar Mikrotik kita itu aman teman-teman. Kemudian untuk NAT itu misal nanti klien itu bisa mengakses IP publish atau dia bisa men-trafficnya. Jadi untuk firewall ini itu dia bisa mengatasi serangan atau memblokir website teman-teman. Terus juga dia bisa mengatasi serangan internal kita. Juga bisa menanamkan proteksi. Dan si firewall ini dia juga bisa untuk ngeblok sosmed. Jadi misal si user ini tidak bisa membuka aplikasi atau sosmed apa. Kemudian untuk NAT ini itu nantinya dia bisa mentransfernya IP privat ke IP publik teman-teman, maupun sebaliknya. Kemudian kita bahas untuk yang fitur QoS atau Quality of Service. Jadi di QoS ini itu dia biasa digunakan untuk bandwidth management teman-teman. Di mana nanti Mikrotik kita itu nantinya akan diatur oleh bandwidth management. Kemudian ada fitur point-to-point tunneling atau kita biasa dengar dengan PPTTP dan PPTPoE atau SSTP dan OpenVPN. Nah, contohnya nanti ketika ada yang mau remote server kita dari jarak jauh, nah itu bisa teman-teman. Selain itu, Mikrotik dia juga menyediakan fitur user management seperti DHCP. Jadi nantinya kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Kemudian untuk proxy-nya itu misal seperti web proxy, kemudian ada hotspot atau radius, kemudian Mikrotik dia juga menyediakan fitur sebagai tools atau alat. Jadi nantinya dia bisa untuk bandwidth, test, atau tools dan matching atau MRTG dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Jadi bisa diketahui ya teman-teman, kalau Mikrotik itu ialah sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lain. Dan dengan adanya fitur-fitur, yaitu dia bisa di satu perangkat yang sama teman-teman, ataupun ada perangkat pecahan yang lainnya. Jadi bebannya itu tidak ada pada satu perangkat saja teman-teman. Kemudian kita lanjut akan bahas tentang tipe, nama, dan arsitektur nih teman-teman. Jadi teman-teman, perangkat router board atau perangkat kerasnya itu dia memiliki pengkategorian nama dan ada 3 kategori nih teman-teman. Yang pertama dengan simbol name dan yang kedua dengan word atau menggunakan kata. Nah, ini ada yang Omnitive, Groovy, XACT, LHG, Dynadis, Cap, WAP, Hub, dan Head. Dan masih banyak lagi lainnya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada exceptional meaning. Dia itu ialah nama yang disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangannya teman-teman. Dan biasanya itu Ethernet-nya lebih dari 9 port. Jadi kalau misal ada router board itu dia memiliki 9 port Ethernet
Nah, maka itu pasti dia dinamakan dengan exceptional naming. Contohnya seperti RB 600, 800, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, oke. Kita akan lanjut bahas tentang pengkategorian tipe pada mikrotik. Nah, teman-teman, biasanya di belakang suatu perangkat mikrotik itu dia semacam ada kode-kodenya, teman-teman. Nah, itu adalah tipenya. Semisal ini adalah salah satu contoh kode atau tipe yang biasa ada di belakang mikrotik. Di sini ada tulisan RB, itu tentunya router boardnya. Kemudian 9 itu 900 serinya. Untuk 5 itu dia Ethernet-nya, dan 2 itu dia wireless. Dan di sini juga terdapat UI. UI itu adalah fitur board-nya. Kemudian di sini juga ada kode lagi, teman-teman. Kode ini tuh artinya dia itu menyediakan fitur wireless. Kemudian di sini ada TC. TC itu adalah jenis chassis-nya. Kemudian di sini juga ada kode-kode lainnya, teman-teman. Misal jika ada kode U berarti dia support port USB. Dan misal ada kode G berarti dia itu support port gigabit, teman-teman. Dan kode-kode lainnya lagi. Dan jika teman-teman ingin melihat kode-kodenya, teman-teman itu bisa kunjungi link yang ada di bawah ini ya. Kemudian kita lanjut tentang arsitektur router board. Jadi sama seperti PC nih teman-teman. Untuk arsitekturnya itu ada yang X64 atau kali 64, ada juga yang X86. Tetapi untuk mikrotik sendiri itu dia bisa lebih dari itu. Ada yang MIPSDE, contohnya CRS1, ada SMIPS, TINE, PPC, dan masih banyak lagi lainnya. Misal kalian punya suatu perangkat router board nih, yaitu perangkat yang misal apply. Jadi dia itu masuknya ke arsitektur SMIPS. Nah, arsitektur itu kayak semacam ini teman-teman. Misal kalau arsitektur yang ini itu dia support apa, arsitektur yang ini itu support apa, dan lainnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Seperti yang dijelaskan di sini, bahwa arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Misal kalau arsitektur yang SMIPS itu dia bisa support apa, kalau arsitektur yang ini itu dia bisa support apa, dan lain-lainnya. Kemudian untuk software atau operating system untuk setiap arsitektur itu juga berbeda-beda. Jadi setiap arsitektur itu dia memiliki software atau OS-nya yang berbeda-beda teman-teman. Jika kalian ingin melihat arsitektur mikrotik secara lebih lengkap, kalian bisa kunjungi link yang ada di bawah ini teman-teman. Oke, dan mungkin cukup saja ya teman-teman pembahasan sedikit dari saya tentang router OS. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang networking model. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.